Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, kelas B, S1 Farmasi. NIM D1B1222089. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan negara dalam melaksanakan sifat-sifat khusus negara. Menurut Budiarjo, negara memiliki sifat-sifat khusus sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya, dan yang hanya terdapat pada negara saja, tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Sifat-sifat negara terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sifat memaksa. Sifat memaksa sendiri memiliki arti bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mewajibkan warga negaranya supaya patuh dan taat pada peraturan yang ada dengan menggunakan alat paksa berupa polisi, jaksa, hakim, dan juga sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan. Warga negara yang melanggar atau membangkang dan tidak patuh pada aturan akan dikenakan sanksi yang tegas. Contoh dari sifat memaksa. Yang pertama yaitu negara melalui peraturannya dapat memaksa warga negaranya untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan seperti dilarang membunuh, pakai narkoba, dan lain-lain. Yang kedua, negara memaksa agar warganya wajib untuk membayar pajak bila negara mematuhi peraturan. Dan yang ketiga, negara dapat menggunakan polisi lalu lintas agar masyarakat patuh tidak terhadap peraturan lalu lintas. Jika tidak patuh, maka dapat diberikan hukuman berupa tilang, himbauan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu negara dapat mengatur dalam berbagai bidang kehidupan seperti perdagangan, pendidikan dan kebudayaan, industri, pariwisata, komunikasi, pariwisata, dan lain-lain. Contoh kasus yang pertama yaitu Korlantas Polri mengimbau pengendara tidak menggunakan sendal jepit saat naik sepeda motor. Aturan ini diberlakukan dengan alasan keselamatan bagi pengendara untuk melindungi dari kejadian tidak terduga. Tidak ada perlindungan pakai sandal jepit karena kalau sudah pakai motor, kulit bersentuhan langsung dengan aspal. Ada api, ada bensin, ada kecepatan. Makin cepat, makin tidak terlindungi. Kita itulah fasilitas, kata Irjen Pol Firman Setiabudi saat apel operasi patuh pada tahun 2022 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin pada tanggal 13 bulan 6 tahun 2020. Operasi patuh 2022 akan menyoroti pelanggaran pengemudi sepeda motor di jalan raya. Pelanggaran yang bakal menjadi sorotan dalam razia ini yakni penggunaan ponsel, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm, SNI, melawan arus, melebihi batas kecepatan, dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Selain itu, penggunaan knalpot bising hingga balap liar juga akan diawasi secara ketat oleh kepolisian. Seperti yang diketahui, polisi melanggar operasi Patuh Jaya tahun 2022 selama 14 hari ke depan di seluruh Polda jajaran mulai Senin tanggal 13 bulan 6 tahun 2022 kemarin. Sifat negara yang kedua. Sifat negara yang kedua yaitu sifat monopoli. Sifat monopoli ini mempunyai arti bahwa suatu negara juga memiliki kekuasaan atau kewenangan yang mutlak untuk mengatur arah perjuangan atau juga menentukan tujuan yang akan dicapai oleh nation yang bersangkutan. Setiap hal yang berkaitan dengan masyarakat banyak bisa dimonopoli oleh negara. Contoh sifat yang memonopoli dapat kita lihat dari berbagai bidang. Seperti yang pertama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, negara dapat merekayasa harga agar tercipta stabilitas harga bahan pokok. Yang kedua, di bidang energi. Di bidang energi, melalui BUMN juga dapat memonopoli produk-produk vital seperti minyak atau BBM, listrik, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu di bidang kesehatan.
Di bidang kesehatan sendiri, negara dapat mengatur sekaligus mengawasi peredaran obat dan makanan melalui BPOM dan Kementerian Kesehatan. Sifat negara yang ketiga atau sifat khusus yang ketiga yaitu sifat menyeluruh atau mencangkup semua. Sikap menyeluruh di sini yaitu berarti bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan semua peraturan yang telah dibuat oleh negara tersebut dan diperuntukkan untuk semua rakyat tanpa terkecuali atau tanpa adanya diskriminasi. Menyeluruh atau mencangkup semua disebut juga dengan sifat totalitas. Sebagai contoh adalah semua warga negara tanpa terkecuali harus membayar pajak. Semua warga negara wajib untuk melakukan upaya bela negara. Semua harus tunduk pada peraturan yang berlaku dan sebagai berikut. Sebagai contoh kasusnya yaitu kenaikan harga BBM. Pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi kemarin pada tanggal 3 bulan 9. Presiden Joko Widodo menyebut itu adalah opsi terakhir yang diambil sebagai solusi subsidi BBM dari APBN yang terus membengkak tapi tidak tepat sasaran. Kenaikan harga BBM bersubsidi bervariasi. Pertalite yang semula harganya 7.650 menjadi 10.000 per liter. Solar subsidi dari harga 5.150 menjadi harga 6.800 per liter. Kemudian Pertamax dari harga 12.500 menjadi harga 14.500 per liter. Kenaikan harga tersebut diumumkan pada pukul 13.30 dan berlaku 1 jam setelahnya. Itu merupakan kali pertama mekanisme penetapan harga berlaku sejak 1 jam setelah diumumkan. Biasanya, harga baru BBM berlaku per pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menurut Jokowi, pemerintah telah berupaya untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, tuturnya. Dia menjelaskan anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 telah meningkat 3 kali lipat. Semula di anggaran 152,5 triliun melonjak menjadi 502,4 triliun. Jumlah itu diprediksi tetap merangkak naik. Penyebabnya subsidi tidak tepat sasaran. Justru lebih banyak masyarakat mampu yang menggunakan Pertalite. Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Presiden melanjutkan, subsidi untuk BBM akan dialokasikan sebagai bantuan sosial. Cara itu diharapkan agar lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai atau BLT BBM rupiah 12,4 triliun diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar 150.000 per bulan dan mulai dicairkan pada September selama 4 bulan. Ungkapnya, bantuan lain yang disiapkan adalah untuk pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan, jumlahnya 16 juta pekerja. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta pemerintah daerah menggunakan 2% dana transfer umum untuk bantuan angkutan umum, ojek online, serta nelayan. Total dana yang sebesar 2,17 triliun, subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. Kenaikan harga BBM tersebut memicu banyak pertanyaan dari masyarakat karena dilakukan saat harga minyak dunia turun. Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan, kata Menku Sri Mulyani Indrawati. Itulah tadi penjelasan saya tentang sifat-sifat negara menurut Budiarjo. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.